Ya, Shalom, selamat pagi semuanya. Senang dan bersyukur ya pagi ini kita bisa bersekutu bersama kembali. Ya, mengakhiri bulan keluarga di bulan Juli ini, nanti persekutuan doa pagi kita akan ada doa berantai. Nanti akan diwakili oleh Pak Theo, Bu Indriati, Penatua Rudi, Ibu Monik, dan Pak Thomas. Mari kita sebelum memulai persekutuan doa kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu melimpah atas keluarga kami. Kami bersyukur karena pagi ini kami dapat berkumpul bersama dan bersekutu bersama secara online. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan memberkati persekutuan doa pagi ini. Penuhilah Pak Theo dengan hikmat yang daripadamu, sehingga renungan yang akan disampaikan oleh Pak Theo sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu. Bukalah juga mata dan telinga hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini tertanam di dalam kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga semuanya ini dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sandengkanlah telinga-Mu ya Tuhan akan doa-doa kami, dan biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, sehingga kami selalu berada di jalan-Mu ya Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam kami dan di dalam keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga memohon biarlah internet dan gadget yang kami pergunakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Theo. Nanti setelah renungan firman Tuhan, Pak Theo akan langsung memanjatkan doa mewakili para anak dan para menantu. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan tiada lengkap, di mana hati kirang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Ya, dipersilahkan Pak Theo. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian untuk bersekutu doa di pagi hari ini. Saya boleh minta dengan hormat Pendeta EDSS untuk mendoakan untuk renungan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, sungguh kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan
melalui perenungan-perenungan Tuhan yang boleh kami dengar dan kami ikuti. Kiranya secara khusus pada pagi ini, hikmat Tuhan turun ke atas Pak Theo. Engkau memakai lidah dan bibirnya untuk menjadi berkat penyambung daripada lidah Tuhan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Theo ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta Edi. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama masih dengan tema keluarga ya, karena ini masih bulan keluarga, mengakhiri bulan Juli ini. Kita akan belajar dari Ruth, kita melakukan refleksi bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus berani berubah, kita harus terus membaik, dan saya ingin memperkenalkan satu kerangka namanya I Dare to Change. Kerangka ini kami adaptasi dari bukunya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Jadi Atomic Habits ini adalah satu konsep yang diperkenalkan oleh James Clear sekitar tahun mungkin 2016-an gitu ya, terkait bagaimana kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang kecil, simple, tapi konsisten, bisa kita jalankan terus. Jadi James Clear ini mengingatkan kita bahwa kalau kita mempunyai konsistensi, itu akan lebih bagus dari intensity ya. Lebih bagus kalau kita melakukan sesuatu ngotot secara besar-besaran, kalau kayak kita mengejar target gitu ya, sudah mau closing akhir tahun, sales belum tercapai targetnya, kita ngoyo kan, kita semakin gencar melakukan marketing, kegiatan keluar, kunjungi customer gitu, karena kita pengen ngejar target itu supaya bisa close. Nah, James Clear ini bilang kita tuh seharusnya secara konsisten melakukan hal-hal yang baik, jangan kalau udah mepet gitu, karena hasilnya pasti akan lebih baik. Nah, kita mau belajar dari kisah Ruth, bagaimana kita berani berubah, perubahan-perubahan yang ya tentu bisa saja signifikan, tapi juga bisa saja perubahan kecil, tapi kita konsisten melakukannya. Kita akan lihat di slide berikutnya. Saya mau minta ada beberapa orang untuk bisa memerankan ya. Mungkin Cik Hana bisa jadi Ruth. Kalau Ruth-nya ngomong, Cik Hana yang ngomong. Kemudian yang menjadi Naomi, kalau ada Cik Yuli, boleh Cik Yuli jadi Naomi. Kalau enggak ada, boleh Bu Indriati. Nanti yang jadi bos Pak Edi. Ya. Jadi di sini yang ngomong pertama Naomi nih. Jadi kalau ada Cik Yuli, tolong Cik Yuli yang membacakan. Saya nanti jadi narator. Silakan Cik Yuli. Kembalilah ke rumahmu, Orpah. Ruth, kalian masih bisa membangun masa depan di Moab. Masih lanjut. Lihat, Orpah, sudah pulang, engkau pun boleh kembali. Ya, jadi kita kenal ya kisah Naomi dan Ruth, di mana mereka pergi meninggalkan Israel ke negeri yang di mana mereka mencari peruntungan, mencari tempat yang menurut mereka bisa membuat nasibnya jadi lebih baik gitu, bersama dengan kalau Naomi ini bersama dengan suami dan anak-anaknya. Tetapi ternyata di sana kemalangan demi kemalangan yang dialami, sampai ya suaminya nggak ada, anaknya dua-duanya juga nggak ada, tapi dia sudah punya mantu. Nah, di sini dia ingin kembali ke Israel karena ada kabar sudah ada perbaikan ya di Israel. Cuman dia ngelihat dua mantunya ini masih muda, ya mereka mungkin masih punya masa depan di negerinya masing-masing, jadi disuruh kembali aja ke negerinya masing-masing. Ya. Tapi ya kita di sini mau belajar bahwa Ruth dia mengalami perubahan identitas. Ya, jadi kalau kita lihat judulnya di atas ada Identity for Change, I-Dare itu I-nya adalah identity. Ya. Kita perlu punya identitas untuk bisa punya perubahan yang konsisten. Tadi James Clear mengingatkan kita berubah itu
Nggak harus yang besar intensitas, tapi kita berubahnya itu identitas kita yang kita mesti tahu kita tuh siapa gitu. Jadi jangan berubah karena ngejar goal, ngejar sasaran, tapi karena kita punya identitas. Kalau kita ngejar goal, ya akibatnya kalau goalnya udah tercapai, kita jadi leyeh-leyeh lagi, jadi santai, merasa udah nggak perlu melakukan inisiatif-inisiatif yang lain. Tapi kalau kita punya identitas, meskipun goal kita tercapai, identitasnya masih sama. Kita masih perlu untuk terus membaik begitu. Jadi identitas ini penting banget untuk kita kenali sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Di sini kalau kita lihat di slide berikutnya, identitas yang jelas di sini adalah pilihan dari Ruth. Nah, bisa minta tolong Cik Hana jadi Ruth untuk dibaca. Di tengah pilihan sulit, Ruth pun berketetapan. Cik Hana baca teksnya Ya. untuk Ruth. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Berikutnya. Gambar di Kemana sebelahnya. engkau pergi, ke situ juga aku akan pergi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini naratornya atau Naomi ya bilang engkau telah memilih dengan hati yang benar anakku. Kita kalau ngelihat Rut 1 ayat 16 kan kita ngelihat ada perubahan identitas dari Rut ini. Dia yakin bahwa dia harus ikut sama Naomi. Kemana Naomi pergi, dia juga ingin pergi. Di mana Naomi bermalam, dia juga ingin bermalam di situ. Dia katakan bangsa mulah bangsaku dan Allah mulah Allahku. Jadi ada perubahan yang sangat mendasar yang dia tetapkan bahwa dia bukan lagi menjadi pemuja berhala, tetapi dia memuja Allah karena Allahnya Naomi, Allah yang hidup, itu akan menjadi Allahnya Ruth. Lanjut, Cik Hana. Aku bukan lagi penyembah berhala, tetapi anak Allah yang hidup. Ya, ini adalah suatu keputusan eksistensial ya. Perubahan yang drastis yang dia pilih, sebuah identitas baru yang menjadi dasar dari perubahan sejati Ruth ini. Ruth melepaskan identitas lamanya sebagai penyembah berhala, ia mengadopsi identitas baru sebagai umat Allah yang hidup. Jadi ini identitas ya. Dari Aider ini I-nya adalah identitas. Kemudian kita ngelihat D-nya. Jadi dari Aider ini kalau I-nya identitas, D-nya adalah directly reminding. Jadi memang untuk kita punya perubahan yang konsisten, kita butuh sesuatu yang secara langsung itu mengingatkan kita gitu. Ada suatu trigger, ada suatu pemicu yang membuat kita berubah secara langsung. Dalam konteksnya Ruth, di sini dia mendengar kabar ya. Naomi, Tuhan telah memberkati umatnya di Yehuda. Panen kembali melimpah. Ya, kalau kita baca dari Rut 1 ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi dia mendengar bahwa ada perbaikan ini di Yehuda. Ini menjadi cue, menjadi pemicu yang besar, yang directly reminding buat Naomi untuk kembali ke Yehuda, tetapi menjadi pemicu buat Ruth yang sudah memutuskan untuk merubah identitasnya, menjadi cue yang besar untuk dia juga ikut sama Naomi kembali ke Yehuda. Jadi Tuhan kembali berkati Yehuda dengan kelimpahan hasil panen, ini adalah cue yang pertama. Ini merupakan suara kasih karunia menjadi pemicu transformasi dari Ruth itu sendiri. Kita lihat di slide berikutnya, Ruth memutuskan ikut serta Naomi pulang. Dia merespons imannya dengan identitas yang barunya ini. Boleh Ruth untuk membaca dialognya ini. Langkah kecil ini akan mengubah segalanya. Ya, itu iman dari Ruth. Nah, pada saat kita
punya pemicu, ada sesuatu yang mengingatkan kita untuk berubah, untuk menjadi lebih baik, ini saatnya kita juga mikirin ya, kalau dalam kehidupan kita, ada nggak kebiasaan-kebiasaan kita itu yang bisa kita integrasikan, kita kaitkan satu sama lain. Ya, kita sebutnya habit stacking ya. Habit stacking itu misalnya kalau kita dengar kesaksian dari Ibu Ruth ya. Oh, saya kalau pagi bangun tidur, pokoknya sebelum ngopi, sebelum melakukan kegiatan yang lain, saya baca firman Tuhan dulu. Nah, itu habit stacking tuh. Bangun tidur, baca firman. Gitu. Itu habit stacking. Nah, di sini kita bisa lihat atau kita bisa mengasumsikan dalam kehidupan Yur, mungkin banget sekarang itu dengan identitas barunya dia memuja Allah yang hidup. Kalau dia punya rencana, dia berdoa pada Tuhan. Dia mengikut sertakan Tuhan dalam rencananya. Ini salah satu contoh habit stacking. Kalau dia mengalami kesulitan, dia berdoa pada Tuhan. Dan kalau dia mengucap syukur, dia mengalami suatu sukacita, ya dia bersyukur kepada Tuhannya. Ini contoh-contoh habit stacking yang akan membuat kita bisa mendukung perubahan kita ya, kebiasaan kita atau identitas kita yang baru. Gitu. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya, A-nya dari IDER ini adalah attractively compelling. Ada sesuatu yang membuat kita jadi yakin kita ini benar. Ada sesuatu yang menarik, yang atraktif, yang membuat kita merasa identitas yang kita pilih ini udah benar, perubahan ini udah sesuai dengan apa yang saya harapkan, bisa membuat kita atau mendorong kita lebih lanjut. Nah, silakan Naomi membaca dialognya, juga Ruth di sini ya. Berarti dua-duanya nih, Cik Yuli sama Cik Hana, silakan. Engkau bisa mundur sekarang, Ruth. Jalannya masih panjang. Kemana engkau mati, disitulah aku akan mati. Engkau benar-benar tulus. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Attractively compelling ini menunjukkan ada suatu craving ya. Craving itu kalau kita kepengen banget makan, kalau kita kepengen banget minum, itu craving itu. Kita rindu banget. Kalau ya orang hamil ngidam, ya craving ini kayak orang ngidam. Kemarin definisi ngidamnya yang disampaikan Pendeta Edi ya, ngidam tuh kepengen sesuatu banget gitu. Ya karena kita sedang mengalami proses kehamilan. Nah craving ini kita punya kerinduan yang mendalam, yang attractively compelling gitu, membuat kita tuh menjadi tertarik untuk meneruskan perubahan kita. Nah dia ngelihat Ruth ini ngelihat yang compelling buat dia adalah mempunyai hubungan yang intim dan mesra dengan mertuanya. Jadi relasi yang ingin dibangun antara mantu dengan mertua yang intim dan mesra ini buat dia compelling sekali gitu. Ya kalau kita baca dialognya di sini, mereka berjalan bersama sampai masuk ke Bethlehem. Nah, silakan Ruth. Ibu, aku tidak ikut karena belas kasihan. Aku ikut karena kasih. Ya, jadi hubungan yang relasi intim dan mesra antara mantu dengan mertua ini sangat atraktif buat Ruth ya. Dia katakan di mana engkau mati, aku pun mati di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Di Rut 1 ayat 17 ini dilanjutkan, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Jadi dia ikut ke Bethlehem ini bukan karena dia kasihan sama Naomi, tapi karena dia punya kasih, dia ingin membina relasi yang intim dan mesra itu. Kita lanjut. Di sini attractively compelling, boleh dialognya dibaca. Ini Naomi yang sudah sampai kembali ke Yehuda ya. Silakan Naomi dibaca dua-duanya ini. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Ya, tapi sekarang Naomi nggak sendiri lagi.
karena dia sudah ada kasih Ruth yang menemani, yang punya kerinduan untuk membangun relasi dengan mertuanya. Selain relasi, dia juga punya komitmen ya antara mantu mertua yang relasional spiritual. Jadi ikut sertanya karena kasih, dia tinggal menemani juga karena kasih. Keputusan Ruth ini bukan didasari situasi dan kondisi yang menguntungkan buat dia, tapi dia melakukannya karena kasih, karena kerinduannya membangun relasi dan memiliki komitmen kepada mertuanya. Itu atraktif. Nah, R-nya relevantly promoting. Ada sesuatu yang membuat melakukan identitas yang baru itu jadi lebih mudah gitu. Karena relevan, ya karena yang dilakukan ini kok sesuai dengan yang diharapkan. Nah, silahkan dibaca dialognya dulu di sini. Pertama Ruth, Ibu, kemudian Naomi. Ya. Ibu, izinkan aku pergi ke ladang, memungut butir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Pergilah anakku. Apa Edi jadi Boas? Siapakah perempuan muda itu? Nah, Ruth bekerja dengan rendah hati dan hormat tanpa meminta perhatian. Apa yang relevantly promoting buat Ruth di sini? Ruth merespons. Jadi responsnya ini yang relevantly promoting. Responsnya itu menunjukkan inisiatif yang tanggung jawab, kerendahan hati. Jadi kalau dia ingin membangun hubungan yang intim, yang mesra dengan mertuanya, punya komitmen, ya dia perlu merespons yang relevan. Kalau responsnya ini membuat dia jadi mudah, punya identitas yang baru, itu akan mendorong perubahan ini jadi konsisten. Responsnya menunjukkan dia punya inisiatif, dia punya tanggung jawab, tapi dia juga punya kerendahan hati ya. Di Rut 2 ayat 2 tadi sudah disampaikan, biarkanlah aku pergi ke ladang dan memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Kalau kita lihat di slide berikutnya lagi, Ruth mendengarkan dengan seksama tanpa membantah. Nah, ini yang dikatakan dia merespon sesuai dengan identitasnya, jadi memudahkan transformasinya dia. Silakan dibaca dialognya. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan, Ibu. Ya, jadi langkah demi langkah Ruth hidup sesuai identitas barunya dengan taat, bijak, dan tulus. Responsnya menunjukkan ketaatan yang penuh, kepercayaan, kasih kepada mertuanya. Rut 3 ayat 5, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, ini adalah respons yang menunjukkan kesetiaan yang tulus ya kepada mertuanya. Nah, I dare to change ini E-nya adalah excitingly satisfying. Ada sesuatu yang sangat memuaskan gitu, membuat jadi excited itu semangat gitu ya, senang gitu melakukannya. Silakan dibaca dialognya. Mengapa aku mendapat belas kasihan? Padahal aku ini orang asing. Engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Ya. Ada suatu reward, ada imbalan ternyata dari identitas baru yang dia pilih dan action yang sesuai ya, yang merespons yang sesuai dengan identitas barunya itu ternyata menghasilkan imbalan yang memperkuat identitas barunya ini. Jadi ada suatu imbalan yang dia bisa syukuri, kasih karunia bahkan berkat keselamatan untuk Ruth dan juga mertuanya dari responsnya dia itu. Di sini kita bisa baca lagi dari Rut 2 ayat 10 ya, seperti komiknya tadi. Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Dia sendiri nggak ngerti kenapa imbalan ini dia peroleh. Tapi itu pasti nggak terpisah dari respons yang dia pilih ya. Sebelumnya yang memperkuat identitas barunya. Rut 4 ayat 14 sampai 15 kita bisa lihat bagaimana ya dengan habit stackingnya tadi kalau dia ada suatu sukacita ya dia bersyukur. Ungkapannya terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Ya, ini Naomi ngingetin si Ruth ya bahwa kita perlu bersukacita, bersyukur untuk kasih Tuhan yang memberikan berkat keselamatan tadi, memberikan imbalan yang tidak diharapkan. Tuhan memulihkan hidup Ruth ya di slide berikutnya
dan memberinya masa depan. Bahkan ya ada bonus sebenarnya, ada bonus imbalan di sini. Reward yang bentuknya spiritual dan juga bahkan mesianik. Jadi Ruth akhirnya menikah dengan Boaz, kita tahu mereka punya anak, anaknya itu Obed, ayah Isai, ayah Daud. Jadi Ruth adalah perempuan asing yang setia, bahkan akhirnya diberikan bonus menjadi nenek moyang dari Yesus gitu. Ya, ini adalah kisah Ruth yang mengingatkan kalau kita berubah karena identitas, itu bisa kita lakukannya lebih konsisten ya. Karena ada sesuatu yang directly reminding kita, ada sesuatu yang attractively compelling, ada sesuatu yang relatively, relevantly promoting, dan excitingly satisfying gitu. Ya, ini kerangka ini mengingatkan kita sebenarnya bagaimana kita berubah. Nah, ini saya ada contoh ya. Kalau kita lihat di slide berikutnya, ini saya ulang lagi aja, habit loop yang diperkenalkan oleh James Clear. Ya, tadi sebenarnya yang James Clear perkenalkan di bukunya itu CCRR singkatannya. Q, craving, response, reward. Jadi searah jarum jam dari kiri atas tuh ya. Pertama ada Q, kemudian ada ngidam tadi, ada craving, kemudian ada response dan ada reward. Nah, supaya gampang, either ini kita ingat mulai dengan identitas yang directly reminding, Q-nya, mengingatkan kita secara langsung, ada craving yang attractively compelling, menarik secara meyakinkan, ada response yang relevantly promoting, mendorong kita secara relevan, dan akan ada reward atau imbalan yang excitingly satisfying, ya, memuaskan dan menyemangati. Kita akan lihat satu-satu, saya akan ya breakdown menjelaskan dengan contoh sehari-hari supaya lebih gampang gitu ya untuk kita pahami. Boleh Niko diklik gambar yang pertama di kiri atas ya. Kita akan membahas tentang Q yang directly reminding. Ke slide berikutnya. Ya. Identitas yang saya pilih untuk melakukan perubahan ini contoh ya kan, teman-teman di komunitas tahu bahwa pekerjaan saya adalah konsultan gitu ya, dan identitas yang saya ingin bangun adalah konsultan fasilitator yang nggak cuma punya teori atau konsep tapi bisa mempraktekkan gitu. Nah, waktu itu kan kita sama-sama tahu ya, saya overweight banget ya, yang kalau setiap ada inisiatif saya yang selalu paling keberatan gitu, yang saya sering sampaikan ke Pak Edi. Nah, yang directly reminding-nya ini apa kalau saya udah punya identitas itu? Yang kita bisa lakukan di tahapan directly reminding ini, kita ngelihat ada Q, kita buat daftar kebiasaan kita, apa sih yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Contoh di sini, saya itu sebagai konsultan, kerjaannya ya ketemu sama prospek, ketemu sama klien, itu sehari-hari. Kadang ada training, sebentar-sebentar break, sebentar-sebentar makan siang, nanti ada break lagi sore gitu. Jadi yang directly reminding buat saya adalah orang-orang ini selalu yang sayang sama saya ini nawari makan gitu ya, karena mereka penuh kasih. Nah, saya mesti directly reminding belajar untuk nolak. Belajar untuk nolak kalau mereka nawarin makan. Jadi itu salah satu daftar kebiasaan yang saya lihat perlu saya rubah sesuai dengan identitas yang baru tadi. Itu yang pertama. Kedua, kita coba kaitkan kebiasaan baru ini dengan kebiasaan yang sudah ada tadi, melakukan habit stacking gitu ya. Nah, kalau kita udah milih untuk menolak, tapi ternyata gagal menolak karena kadang-kadang orang bilang, oh ini saya udah bawain makanan, istri saya sendiri yang masak, kan kita nggak enak untuk nolak gitu. Berarti kita nggak bisa nolak hari itu, atau training kemudian snacknya menarik sekali sehingga kita nggak bisa nolak, ya harus ada konsekuensi gitu. Mungkin berarti jalan malam saya sama Yaya itu bisa diperpanjang, atau mungkin bahkan paginya jalan, malamnya jalan, itu bisa sesuatu yang menjadi konsekuensi ya. Kita ingetin, oh berarti paling enggak harus olahraga, jangan sampai nggak olahraga, harus exercise. Nah, itu ada habit stacking. Kalau terjadi ini, maka saya lakukan sesuatu yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga,
tempatkan pemicu kebiasaan di tempat yang mudah kita lihat, sehingga directly reminding. Misalnya, kalau memang supaya jalan-jalannya ingat, ya baju olahraganya kita siapin di tempat yang terlihat jelas gitu. Atau supaya ingat bahwa saya harus berubah, ya baju-baju saya yang longgar mesti disimpan gitu. Sehingga kalau saya pakai baju sesak semua kan jadi nggak nyaman ya, kepengennya berubah. Jadi nggak mau belajar untuk nolak dan konsisten untuk olahraga gitu. Nah ini directly reminding. Yang berikutnya diklik angka satunya, Niko. Nah kita ke craving sekarang. Apa yang attractively compelling buat saya melakukan identitas yang baru ini? Boleh diklik. Ya, yang attractively compelling ini kita bisa lihat di slide berikutnya. Di tahapan ini, pertama, kalau kita udah punya kebiasaan yang baru, ya kita cari aktivitas yang bisa kita nikmati. Misalnya kalau saya jalan-jalan sama ya ini kan kesempatan untuk ya bisa ngobrol ya. Ya ngobrol yang biasanya mungkin waktu untuk ngobrol ini terbatas. Bahkan saya bilang sama Yaya, kalau Yaya suka tanya, pendapatmu apa tentang ini, pendapatmu tentang apa tentang itu gitu. Ya seringkali respon saya, nanti dulu aku lagi ini, aku lagi itu, jadi nggak available gitu. Kadang-kadang saya juga ya bercanda ya, mending kamu tanya AI, karena AI itu selalu available ya, lebih available dari pasangan kan. Karena saya refleksi, kadang-kadang saya juga nggak available gitu. Tapi kalau lagi jalan-jalan kan lebih bisa ngobrol. Sambil ngobrol, kalau lagi nggak ngobrol juga bisa concepting. Kadang-kadang saya tuh mikir sambil jalan gitu, ya mikirin untuk pekerjaan saya ke depan ini apa yang bisa lakukan. Jadi sambil punya kebiasaan yang baru, exercise tadi, melakukan aktivitas lain yang buat saya itu atraktif gitu. Ya ada sesuatu yang menarik untuk membuat saya melakukan perubahan ini menjadi sesuatu yang baik gitu, meyakinkan untuk diterusin gitu. Berikutnya. Nah, kita bisa lihat ada nggak habit stacking yang lain. Kadang-kadang kalau lagi exercise gitu, ya sambil bawa mobil dulu ke velodrome atau ke Pulau Mas, cari yang bisa sambil nyuci mobil. Jadi mobilnya dicuci, sayanya jalan-jalan exercise, jadi besok mobilnya bersih. Ini juga ya atraktif buat saya. Jadi kalau ketemu sama orang nggak malu-maluin lah ya mobilnya kotor gitu. Kemudian kadang-kadang habis exercise kita mampir ke toko buah ya, ke All Fresh. Karena saya lagi ngurangin makan ya gantinya kan diganti sama sesuatu yang nggak bikin jadi keberatan tadi ya, makan buah. Berarti habis exercise boleh tuh mampir ke toko buah, itu habit stacking. Nah kita juga bisa juga membayangkan hasil positif yang akan kita dapatkan di bagian yang attractively compelling ini. Kira-kira kalau jadi lebih sehat itu apa sih yang kita dapat? Saya pernah sharing kan cerita tentang teman saya yang kena serangan jantung itu. Nah, tentu kita nggak kepengen mengalami itu. Jadi itu juga membuat jadi atraktif. Itu juga bisa kita ingat-ingat. Yang berikutnya, relevantly promoting. Kita akan membahas yang bagian ketiga ini. Silakan Niko, kita masuk lebih detail. Nah, sekali lagi kalau pengen nggak cuma teori atau konsep tapi praktek, kita mesti hilangkan hambatan untuk memulai kebiasaan yang baru gitu. Jadi kalau pulang dari kantor, kalau mau exercise, ya juga ngingetin nanti sore bisa nggak kita exercise, sempat nggak gitu. Berarti pulangnya jangan kemalaman, itu satu. Kalau ya jangan melakukan aktivitas yang capek-capek juga supaya exercise-nya semangat gitu. Tapi tetap aja kadang-kadang kalau hujan ya bersyukur ya hujan jadi nggak bisa exercise, gitu. Bisa istirahat gitu. Nah, supaya menarik juga boleh aja kita cari lokasi alternatif ya supaya nggak bosan. Kadang di velodrome, kadang di pacuan kuda, kadang di sekitar danau di Kelapa Gading gitu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang relevan, memudahkan kita untuk meneruskan kebiasaan kita itu. Kita mulai dengan kebiasaan kecil yang terus dikembangkan. Mulai dengan jalannya ya pelan-pelan dulu, kemudian alternating ya, setiap 3 menit jadi lebih cepat, kemudian pelan. Lama-lama kita udah tambah nih. Tadinya ya seimbang ya, bukan seimbang, antara jalan cepat sama jalan pelannya itu jalan pelannya lebih lama, ya lebih banyak. Tapi sekarang udah mulai ditambah alternating jalan cepatnya tuh lebih banyak. Jadi more speed gitu. Nah, itu kebiasaan kecil yang kita bangun lebih baik lagi, itu memudahkan daripada kita langsung lari misalnya. Ya mungkin untuk usia saya, usia Yaya ya lari di usia ini nggak baik juga walaupun itu sangat membantu. Yang terakhir,
yang excitingly satisfying ini apa gitu, rewardnya. Kita masuk lebih dalam. Ya, yang pertama, kita perlu berikan afirmasi positif, memberikan bersyukur lah ya untuk setiap imbalan yang kita rasakan. Kalau sudah berhasil olahraga ya kita bisa ya melakukan afirmasi ya, kita senang, yes udah berhasil olahraga gitu, exercise. Kita sambil jalan juga kita hitung ini udah berapa ribu langkah nih gitu. Itu afirmasi. Yang kedua, kita bisa kasih hadiah kecil setiap kali ada milestone tertentu kita bisa capai ya. Misalnya beli ronde gitu sekali-sekali gitu ya, beli Starbucks, cold brew lemonade, beli baju baru yang size-nya lebih kecil. Nah, ini juga memotivasi kita kalau size-nya lebih kecil kan sesek lagi gitu ya, sehingga kita walaupun ada reward tapi rewardnya itu juga memacu kita untuk meneruskan kebiasaan yang baru. Yang terakhir, ya kita perlu melakukan habit tracking. Habit tracking ini monitor. Apakah ada hari-hari yang bolong? Hari-hari di mana kita nolak makan tapi nggak exercise, atau kita nggak exercise karena hujan. Nah ini kita perlu track ya kebiasaan ini untuk ngelihat di minggu yang sudah lewat ini berapa kali kita gagal. Apakah kita perlu memperbaiki? Misalnya cek timbangan, ada reward nggak, ada perbaikan nggak, dari berat badannya berkurang nggak. Ini semua bisa kita lakukan ya untuk melakukan mewujudkan I dare to change ini dalam rangka membentuk identitas yang baru. Identitas yang baru ini bisa macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita pengen lebih rajin baca Alkitab, kita pengen jadi suami, istri, pasangan yang lebih baik gitu. Nah, apa yang directly reminding kita? Apa yang atraktif buat kita? Respon seperti apa yang perlu kita lakukan yang memudahkan, dan reward apa yang kita dapatkan itu pasti ada. Ya, kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita harus menjadi anak Allah yang takut akan Tuhan dan senantiasa membaik. Kita adalah ciptaan yang baru yang bisa terus membaik, karena yang lama sudah berlalu. Amin. Ya, kita lanjut ke doa berantai ya. Tadi saya diminta untuk lanjut untuk mendoakan, berdoa ya, dalam doa berantai ini mewakili sebagai anak, sebagai mantu, mendoakan ya orang tua dan mertua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Juga sekalian saya mengucap syukur untuk renungan yang barusan kita bahas ya. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk renungan yang sudah kami pelajari bersama-sama, di mana kami diingatkan bahwa kami bisa berani untuk berubah dan juga mau untuk berubah, bisa untuk berubah, dan banyak sekali peluang yang tersedia untuk kita bisa berubah yang Tuhan sudah sediakan hari demi hari bagi kami. Biarlah kami mau selalu menjadi anak Tuhan yang terus membaik. Pada kesempatan kali ini kami juga ingat sebagai anak, sebagai mantu, kami mengucap syukur untuk orang tua, mertua yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, yang senantiasa dengan setia penuh kasih mendoakan kami hari demi hari. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka, memberikan kepada mereka damai sejahtera, memberikan kepada mereka kesehatan. Dan ingatkan kami, biarlah kami selalu juga taat, menghormati orang tua kami di dalam Tuhan, sehingga Tuhan juga menganugerahkan umur panjang, kebahagiaan bagi kami ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ingatkan kami untuk setia, untuk mau mendoakan mereka juga hari demi hari, mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah mereka lakukan, dan mampukan kami untuk bisa menunjukkan kasih dan ucapan syukur kami dengan membahagiakan orang tua kami maupun mertua kami, dengan ikut serta meringankan
berbagai kesulitan, masalah yang mereka hadapi hari demi hari. Tuhan berikan kepada kami juga kasih, komitmen, kerinduan untuk membangun relasi yang baik dengan orang tua dan mertua kami, sehingga Tuhan memampukan kami untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua dan mertua kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Theo untuk sebentar. Ya, terima kasih Pak Theo untuk renungan firman Tuhannya. Semoga kita dapat terus berubah semakin membaik dan memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih juga untuk doa yang sudah dipanjatkan. Setelah ini doa berantai akan dipanjatkan oleh Ibu Indriati yang akan mewakili para mertua dan para oma. Nanti setelah itu akan langsung dilanjutkan oleh Penatua Rudi yang akan mewakili para suami dan papa. Setelah itu langsung Ibu Monik berdoa mewakili para istri dan mama. Mari sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan pujian pemulihan keluarga. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ya, dipersilahkan Ibu Indriati untuk memulai doa berantai. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk menantu-menantu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mohon berikanlah mereka kesehatan, hikmat, dan kekuatan dalam menjalani peran mereka sebagai pasangan hidup dalam anggota keluarga. Ajar kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Bukalah hati kami untuk menerima mereka sebagai bagian dalam keluarga kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk membangun hubungan yang saling menghormati, saling mendukung, seperti Kristus yang nyata dalam hubungan dengan kami ya Tuhan. Biarlah hubungan ini antara mertua dan menantu menjadi berkat dan menjadi keluarga besar bagi anggota kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hubungan yang harmonis seperti Ruth dan Naomi ya Tuhan,
misal pun ada perselisihan ya Tuhan, biarlah kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena kami tahu ya Tuhan, begitu banyak perbedaan di antara kami. Tapi Tuhan, kami ingin saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain ya Tuhan, sehingga perbedaan itu tidak ada dalam hidup kami. Kami saling mengasihi Tuhan, hidup rukun, bahagia satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa juga sebagai Oma ya Tuhan, kami mengasihi cucu-cucu kami ya Tuhan dengan kasih Kristus ya Tuhan, sehingga kami menjadi contoh teladan bagi cucu-cucu kami ya Tuhan dalam hal mengikut Engkau ya Tuhan. Biarlah seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan, baik menantu, anak, dan cucu, menjadi pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami semua ya Tuhan menjadi berkat bagi gereja maupun bagi masyarakat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Kalau Engkau sudah mempercayai kami Tuhan sebagai suami bagi pasangan kami. Kami sungguh bersyukur, biarlah kami boleh menjadi seorang suami yang penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian, dan juga kasih sayang kepada pasangan hidup kami Tuhan, istri kami. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya hidup kami bersama, kami boleh arungi bersama-sama dengan satu tujuan yang jelas untuk mengarah kepada Tuhan, yang senantiasa melekat dengan Tuhan. Tuhan akan memimpin kami juga untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang tua Tuhan, bagi anak-anak kami. Berkati ya Tuhan, supaya hidup kami boleh tetap sejalan dengan apa yang Kau kehendaki, dan pimpinlah kami supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami bersyukur dipercaya menjadi orang tua, menjadi ayah, menjadi papa kami untuk anak-anak kami Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami menjadi teladan yang baik bagi mereka. Menjadi alat Tuhan untuk mendekatkan mereka senantiasa kepada Tuhan. Bapa yang sungguh penuh kasih, kami bersyukur kiranya Engkau tetap memberkati anak-anak kami Tuhan, hidup mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberkati mereka, langkah hidup mereka, masa depan mereka, Tuhan jamin. Tuhan berkati mereka, tudung perlindungan Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Menjauhkan mereka dari segala pencobaan dan melepaskan mereka dari segala yang jahat. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka, apapun yang sedang mereka perjuangkan saat ini. Dengan studi mereka, dengan pekerjaan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau senantiasa akan menolong, memimpin mereka. Biarlah mereka, hati mereka tetap takut akan Tuhan. Mereka senantiasa berpaut pada Tuhan, karena dunia ini begitu jahat Tuhan. Biarlah mereka boleh senantiasa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita sangat besar ketika kami mendengar bahwa anak-anak kami hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa akan menolong, dan kami sebagai keluarga kami boleh menjadi suami, istri, dan anak-anak yang orang tua yang penuh kasih Tuhan. Berkati kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, karena kami sebagai wanita-wanita Tuhan dipercaya untuk menjadi istri dan juga ibu di dalam kehidupan kami. Bapak, kiranya Engkau tolong Tuhan supaya kami boleh menjadi istri dan ibu yang boleh mengimani Tuhan bahwa kami ini adalah
wanita-wanita yang cakap Tuhan, seperti Amsal 31 Tuhan, kiranya kami mau berdoa Tuhan, supaya kami boleh menjadi istri yang cakap, istri yang boleh menjadi puji-pujian bagi suami dan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikan kemampuan Tuhan, supaya kami boleh menjadi istri dan ibu yang bisa dipercaya Tuhan, yang boleh membuat suami dan anak-anak kami bangga atas kehidupan kami. Kiranya Engkau tolong Tuhan, supaya kami boleh menjadi istri dan ibu juga yang boleh menjadi teladan buat suami dan anak kami, boleh menjadi tiang doa, boleh menjadi penolong buat mereka Tuhan. Di dalam segala permasalahan mereka, di dalam segala apa yang mereka hadapi Tuhan, kayak boleh menjadi istri, menjadi ibu Tuhan, yang boleh siap selalu mendampingi mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh kuat di dalam segala situasi dan keadaan. Bapak, kiranya Engkau berikan kami juga kecakapan, kemampuan Tuhan untuk bisa mengelola waktu kami dengan baik, untuk bisa menjadi wanita-wanita yang bertanggung jawab Tuhan atas segala tanggung jawab kami dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa membagi waktu kami dengan baik untuk mengerjakan segala pekerjaan kami dengan baik. Bapak Surgawi, kiranya Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami juga boleh bisa menjadi pengelola yang baik di dalam rumah tangga kami Tuhan. Sehingga rumah tangga kami juga boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Bapak, kami minta hikmat yang daripadamu Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami juga boleh memberkati anak-anak dan suami kami, sehingga ketika mereka bangun, mereka boleh bersuka cita atas kami, dan mereka boleh bangga atas kami, mereka boleh menyebut kami semua berbahagia. Tuhan, kami minta Engkau yang mengurapi kami Tuhan, sekali lagi para istri dan ibu Tuhan di GKMI Pengharapan, supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi istri dan ibu yang bertekun di dalam Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga keluarga kami juga boleh menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami ingin memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Ibu Indriati, Pak Rudi, dan Bu Moni. Selanjutnya nanti Pak Thomas akan berdoa untuk mewakili para opa, dan setelah itu kita langsung berdoa syafaat ya. Pokok doa syafaat sudah dibagikan di grup pedati. Bagi yang mungkin belum ditulis namanya, bisa langsung mendoakan salah satu pokok doa yang nanti akan ditayangkan saat kita berdoa syafaat. Doa penutup akan disampaikan oleh pendeta IDSS. Sebelum kita Pak Thomas ya berdoa, mari kita menyanyikan pujian berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Dipersilahkan Pak Thomas untuk melanjutkan doa berantai. Setelah itu kita akan berdoa syafaat bersama.
Mari Bapak Ibu pagi ini kita berdoa bersama-sama. Pada pagi ini saya mewakili para opa untuk mendoakan anak, mantu, dan cucu kita. Ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, kami semua mengucap terima kasih, mengucap syukur ya Tuhan, atas semua berkat yang Tuhan telah berikan, termasuk juga ya Tuhan, kami boleh mendapatkan banyak hal yang boleh kami pelajari selama bulan keluarga ini. Biarlah semua Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui kegiatan bulan keluarga ini memberikan suatu hikmat bagi kami untuk dapat memberikan keteladanan bagi anak, mantu, cucu kami semua. Ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan juga pada kami untuk dapat memberikan bimbingan yang terbaik untuk anak, mantu, cucu semuanya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan dan kami ingin meminta Tuhan untuk membimbing kelanjutan daripada keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan, kami serahkan segala sesuatu yang telah kami pohonkan ini, dan kami mohonkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami menyerahkan pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat dan pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan, semuanya membuat Tuhan tersenyum, sekaligus juga semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin.